Iya. Soalnya kalau ehonya banyak, saya kayak mau menyanyi terus gitu. Saya kan mantan penyanyi dangdut. Eh, nanti saudara kemudian anggap ini serius. Wah ternyata ya Pak Albert mantan penyanyi dangdut. Enggak saudara. Aduh. Kentara aja itu kalau mantan penyanyi dangdut. Kalau dia bilang es, dia bilang esh. Ya. Shalom. Haleluya. Baik saudara, senang sekali bisa berada bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Mari kita buka langsung saja firman Tuhan Roma pasal yang ke-6. Saudara-saudara. Roma pasal yang ke-6. Kita akan exegesis Roma pasal yang ke-6 ini. Karena tema yang diberikan kepada saya adalah bahwa kebangkitan Kristus itu mengubah segala sesuatu. Memang benar saudara-saudara bahwa kebangkitan Kristus mengubah segala sesuatu. Mari kita baca dulu Roma pasal 6. Kita baca mulai dari ayat 8. Nah saya mau Bapak Ibu saja yang baca ya. Baca dengan suara yang keras ya. Dari Roma pasal 6 mulai dari ayat 8. Dari ayat 8 sampai ayat 9 mau sajalah. Nanti kemudian kita ini. Ya dari ayat 8 sampai ayat 9. Baik siap Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Aduh kurang siap. Siap. Siap Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Begitu dong. Mantap. Luar biasa. Silakan. 1, 2, 3. Terus. Ayat 10. Lanjut. Coba ayat 11. 2, 3. Baik saudara-saudara, kalau kita lihat dengan cepat saja kita langsung menarik beberapa hal yang luar biasa yang dituliskan Rasul Paulus di sini terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus itu benar-benar mengubah segala-galanya, mengubah segala-galanya. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, kebangkitan orang mati itu sudah ada. Ya, kebangkitan orang mati itu sudah ada. Bahkan bukan di perjanjian baru. Sebelum Yesus datang pun kebangkitan orang mati sudah ada. Elia membangkitkan anak janda kan. Dia membangkitkan juga orang mati. Jadi Elia telah melakukan itu. Jadi jauh sebelum perjanjian baru. Kebangkitan orang mati itu telah ada. Lalu kemudian Yesus datang ke bumi ini. Kemudian Yesus melakukan hal-hal yang sedemikian. Dia membangkitkan anak Yairus. Lalu kemudian dia membangkitkan pemuda yang ada di Nain. Lalu kemudian dia membangkitkan Lazarus. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu sudah ada. Tetapi orang yang memutuskan untuk bangkit itu belum ada. Yang bangkit sendiri, yang memang punya kuasa kebangkitan itu adalah Yesus. Kuasa itu diberikan dari tempat yang kekal. Dikatakan Allah membangkitkan dia dari orang mati. Dia tidak membutuhkan dia tidak membutuhkan perantara-perantara untuk memanggilnya kepada kehidupan. Tapi dia memang benar-benar adalah pemilik kehidupan. Ingat Yohanes 14 ayat 6, dia mendeskripsikan dirinya sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Nah setelah Yesus bangkit saudara-saudara, apa yang berubah? Yang berubah adalah ini, bahwa kita tahu menurut ayat 9, jadi kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah ini saudara-saudara. Ini yang berubah. Bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Saya pikir kalau ini kita semua sudah
sudah percaya. Tapi saya mau bilang begini, kadang-kadang kita ini tidak yakin bahwa Yesus itu betul-betul lebih besar daripada maut. Dia lebih berkuasa daripada maut. Amin. Kebangkitan Yesus telah membuat maut itu tunduk kepada Yesus. Tunduk kepada Allah. Maut ini saudara bukan sebuah situasi. Maut ini satu pribadi. Maut ini satu pribadi. Makanya saya tidak terlalu memakai kata-kata ini kalau di memberkati pernikahan. Ini saya ya. Ini saya. Saya kalau menikahkan orang itu saya tidak pakai kata-kata begini. Sampai maut memisahkan, saya tidak pakai itu. Mungkin saudara bilang ada di Alkitab, tapi saya tidak pakai itu. Saya pakai sampai Tuhan selesai dengan hidupmu dan memanggilmu kembali. Kenapa saya pakai begitu? Karena maut itu satu pribadi saudara-saudara. Maut itu pribadi. Dan maut itu berbahaya. Jadi kemudian, dan maut itu adalah sosok yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Amin. Makanya kemudian orang yang meninggal di dalam Kristus tidak dibilang dijemput maut. Tapi orang yang meninggal di dalam Tuhan itu apa? Dia pulang dan beristirahat dan menikmati jerih lelahnya. Kan begitu kan? Cuma kan kalau saya bilang begini, kita punya paradigma kan tetap aneh. Kalau orang yang meninggal di dalam Tuhan saudara, biasanya ini kita punya tanggapan kalau pergi ke rumah duka itu. Kita suka pergi dan kita bilang gini, kodong kasihannya, kita kasihan sama orang yang meninggal. Tapi kalau dia meninggal di dalam Tuhan, dia jauh lebih berbahagia mungkin dari kita. Bukan mungkin, dia jauh lebih berbahagia dari kita. Karena dia telah selesai dan menikmati jerih lelahnya. Sebenarnya yang kodong itu siapa? Ya kita, karena kita masih berjuang hidup di dunia ini. Kan begitu. Tapi kan kita punya paradigma suka dolak-dalik. Kita bilang gini, yang di peti itu yang kodong. Ya kan? Lihat mitu kita. Makanya Yesus menjelang kematiannya, waktu dia angkat salib itu, kemudian perempuan-perempuan Yerusalem menangis, Yesus bilang begini, jangan kamu menangisi aku. Jangan. Kan logika sekali itu kalau Yesus bilang begitu, tidak usah kau menangis buat saya. Maksudnya itu Yesus mau bilang begini, nanti tunggu-tunggu hari ketiga ada aja itu lagi. Ya mungkin menangis. Maksudnya jangan kau menangis buat saya gitu. Nah itu kan membuat bahwa setelah Yesus bangkit itu maut dikalahkan. Jadi itu mengubah perspektif kita terhadap kedukaan misalnya. Ya kan? Harusnya perspektif kita terhadap kedukaan itu. Makanya itu Salomo bilang begini, lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Sebab ketika kita ada di rumah duka, disitulah kita merenung. Apa yang kita renungkan? Kita renungkan ini. Nah, saya mau terus ini. Apa yang kita renungkan? Nah, yang kita renungkan ini. Sebab kematiannya, ayat 10, adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Lalu ayat 11, demikian hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berarti begini saudara, apa yang kita renungkan kalau di rumah duka? Tadi kan saya bilang, Salomo bilang gini, lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa dia bilang begitu? Supaya di rumah duka itu kamu merenung. Apa yang kamu renungkan? Ini yang kita harus renungkan. Yang kita harus renungkan adalah kalau kita tinggal hidup hari ini, kita harus hidup apa? Kita harus hidup dalam kehidupan bagi Allah. Hidupnya kita itu harus hidup bagi Allah. Lebih susah itu hidup bagi Allah daripada mati bagi Allah. Itu bukan perkataan saya saudara, itu perkataan Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh itu bilang begini, banyak orang itu berani jadi martir untuk kebenaran, untuk Injil. Dan memang lebih mudah jadi martir buat kebenaran Injil. Tapi lebih susah untuk hidup bagi Allah
di dunia yang berdosa ini. Kalau saudara lihat kasus bunuh diri di kalangan kekristenan itu semakin banyak dan angkanya naik. Kapan-kapan coba saudara Google lah. Bagaimana statistik kasus bunuh diri. Dan itu bukan cuma keluarga Kristen yang casual, yang biasa-biasa, enggak. Keluarga hamba-hamba Tuhan Kristen. Yes. Anu aja, Google saja saudara. Itu sudah terjadi. Bahkan bukan cuma keluarga hamba-hamba Tuhan Kristen. Ada hamba-hamba Tuhan yang juga bunuh diri. Saya ingat itu waktu masa-masa COVID, kemudian ada seorang worship leader yang bukan worship leader, dia pelayan anak muda. Wah, dia punya quote-quote di Instagram luar biasa. Luar biasa saudara. Dia itu banyak menjangkau anak muda lewat platform media sosial. Tapi kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Dia memutuskan bunuh diri. Dan dia tulis sebuah surat yang memilukan buat istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Papa menunggu kamu di surga ya. Ah, kita sudah tidak tahu itu tuh. Saya di sini juga tidak mau menghakimi. Tapi kan itu surat yang memilukan. Karena kemudian istrinya bilang begini. Tuhan bilang surga itu harus dihadirkan di bumi. Kenapa kau tidak bertahan hidup untuk menghadirkan surga di bumi? Halo? Ya. Kita harus hidup bagi Tuhan. Amin. Apapun tantangan dan persoalan kita. Saya bilang begini saudara bukan karena saya sudah sangat sempurna. Enggak. Justru saya bilang begini karena saya juga sedang belajar. Saya belajar untuk hidup bagi Allah. Saya belajar untuk hidup saya dipersembahkan bagi Allah. Nah bagaimana itu hidup bagi Allah? Bagaimana anunya itu Pak, hidup bagi Allah? Mari kita buka Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana hidup bagi Allah? Hidup bagi Allah berarti harus melakukan ibadah yang sejati. Bagaimana itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perhatikan saudara, Rasul Paulus tidak bilang persembahkan rohmu, enggak. Rasul Paulus tidak bilang persembahkan jiwamu, tidak. Rasul Paulus bilang persembahkan tubuhmu. Karena memang tubuh kita ini paling banyak mau-maunya. Ya. Iya toh? Banyak sekali mau-maunya di tubuh. Kadang-kadang kita lupa yang harus perintah kita itu adalah roh. Tetapi kita lebih banyak dikondak sama tubuh. Karena memang tubuh ini banyak mau-maunya. Karena salah satu cara kuasa kegelapan bergerak untuk menguasai kehidupan kita. Itu ada pada 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Coba 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Mana itu? 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia. Nah ini semua yang ada dalam dunia. Perhatikan apa yang ada dalam dunia. Keinginan daging, keangkuhan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Allah melainkan dari dunia. Apa itu keinginan daging? Apa itu keinginan mata? Semua ada dalam tubuh. Makanya Yesus bilang mata adalah pelita tubuh. Makanya dalam perjanjian lama pun Yeremia saya bilang berikanlah aku telinga seorang murid, berikanlah aku lidah seorang murid. Apa itu? Itu tubuh. Sehingga Paulus berkata, tubuhmu harus dipersembahkan. Halo. Kalau kamu hidup bagi Kristus, persembahkan tubuhmu. Persembahkan tubuh kita, saudara.
Bagaimana cara mempersembahkan tubuh, Pak? Mari kita dedikasikan tubuh kita untuk melakukan, untuk dilibatkan pada kehendak Allah. Salah satu, bukan salah, hal yang paling utama yang Yesus ajarkan bagaimana mempersembahkan tubuh itu adalah berdoa. Sama-sama bilang berdoa. Ya, sampai dia mau mati pun dia berdoa. Dan kalau kita lihat Yesus selama ada di bumi ini, dia selalu berdoa. Kenapa berdoa? Karena berdoa itu adalah tindakan melatih tubuhnya. Karena Yesus kan ini hidup dalam tubuh jasmani. Dia 100% manusia. Nah, tapi dia juga berasal dari alam rohani. Dia juga adalah Tuhan. Dia juga adalah Sang Firman. Tapi dia ada dalam wadah jasmani yang terbatas. Sementara dia ada dalam wadah jasmani, apa yang dia lakukan terhadap wadah jasmaninya? Dia latih wadah jasmaninya. Dia latih dengan apa? Berdoa. Karena ketika dia latih tubuhnya berdoa, dia sedang melatih tubuhnya untuk selalu masuk pada dimensi alam kekekalan. Kita harus latih tubuh kita untuk masuk dalam dimensi alam kekekalan. Disiplin berdoa penting. Jangan saudara merasa bahwa disiplin berdoa itu agamawi. Jangan saudara merasa bahwa disiplin berdoa itu hanya ritual. Disiplin berdoa itu adalah sebuah media untuk Anda mengajarkan tubuhmu untuk dia harus hidup bagi Allah. Sebelum Yesus naik di salib, Yesus untuk terakhir kalinya mendisiplinkan lagi tubuhnya di dalam doa di Taman Getsemani. Makanya dia katakan kepada murid-murid, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja? Ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja? Sayangnya lagu 1 jam saja itu udah ada versi rohaninya, cuma ada versi sekulernya. Versi orang mau putus. Jangan berakhir, ku ingin sebentar lagi, 1 jam saja. Versi orang mau tapu kalena. Tapi Yesus bilang, kenapa kamu tidak bisa berjaga saat itu? Sebenarnya mau bilang begini, mau bilang sama Petrus, Yohanes, Yakobus, cuma bilang gini, disiplin kau tubuhmu, latih kau dia untuk terbiasa dengan dimensi kekal. Memang tubuh kita bakal binasa, kita akan berganti dengan tubuh kemuliaan. Tapi tanggung jawab kita selama kita hidup di muka bumi ini adalah kita harus latih tubuh kita supaya tubuh kita masuk pada tubuh kita terbiasa pada dimensi kekekalan. Lagi-lagi saya bicara begini bukan karena saya jago sekali, bukan. Saya kan ini kadang-kadang saya punya sikap dalam berdoa juga. Saya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan itu sikap-sikap tubuh dalam berdoa. Sampai kemudian saya melalui sebuah pengalaman ini. Beberapa waktu lalu saya punya belakang lato begitu toh. Ini sebenarnya bukan hal yang baru karena memang ini berulang datangnya ya. Ya, ada kerentanan lah saya di belakang sini gitu. Menurut dokter bilang katanya saya punya belakang ini terlalu rata. Jadi badan terlalu besar, jadi ya begitulah pokoknya. Jadi saya sedang berusaha untuk menurunkan lagi berat badan, sedang berusaha ini. Ya salah satu kiat menurunkan berat badan itu adalah saudara ngaca pagi-pagi. Saudara ngaca pagi-pagi, terus saudara lihat perut saudara dan saudara tepuk dia sambil berkata, bikin malu, bikin malu, bikin malu, bikin malu.
Jangan nanti saudara pulang dari ini ibadah cuma itu yang saudara ingat dari khotbah saya. Jadi saya ini sekarang begitu matahari terbenam, saya sudah tidak mau makan. Ya, saya berusaha mendisiplinkan itu, tapi memang susah kalau kita pelayanan tuh. Kita pi pelayanan selalu ada namanya makan malam, dede. Itu makan malam buat saya tuh sudah bukan jadi sebuah menjadi sebuah kesenangan begitu karena ya lewat minjam makanku gitu ya begitulah. Tahu lah, biasa tuh. Dalam rangka kasihan. Nah, satu kali ya kurang lebih hampir sebulan lalu lah. Saya itu lagi bersihin rumah. Tiba-tiba saya tunduk begini, lato. Aduh begitu lato. Saya cuma ingat besok saya itu mau pelayanan dan pelayanannya itu worship leader dan berkhotbah. Jadi satu kali, satu paket. Saya jadi WL, saya jadi pengkhotbah. Saya cuma ingat itu saya mau pegang gitar. Bahkan di skenario kan saya pegang bass, baru bassnya itu berat. Aduh saya dalam keadaan kayak begini baru saya pegang, saya bayangkan ngilunya saya bilang. Kemudian sudah jam 10 malam itu saya kontak untuk cari supaya ada yang backup saya main. Biar saya WL saja, paling saya pegang gitar setelah itu saya khotbah. Kemudian kalau kita sakit belakangnya kita itu ya kemudian saya tidur di bawah tuh. Saya tidur di bawah. Kalau kita sakit belakangnya kita itu ada posisi yang salah satu posisi yang bikin kita agak rileks belakangnya kita itu adalah posisi bersujud. Nah, saya tidak usah mempraktekkan di sini nah. Saya mau sekali praktekkan tapi nanti bikin malu-malu kalau saya berdiri toh. Bersujud, jadi saudara bersujud. Terus minta maaf, kau punya ini itu dicondongkan naik begitu. Wah, itu terasa enak. Enak itu. Tes makin. Enak sekali tuh pas begitu. Sementara saya lagi begitu, tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Saya tahu itu Roh Kudus. Roh Kudus bilang begini. Kau bersujud untuk kepentingan kesehatanmu. Tapi kau tidak pernah bersujud untuk diriku. Terus tiba-tiba saya ingat. Saya memang tidak pernah berdoa sampai segitu-gitunya bersujud. Karena saya sempat berpikir begini. Terlalu agamawi juga kalau terlalu bersujud jami juga. Tapi waktu suara itu datang, saya tahu. Kemudian saya tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya tentang Yohanes murid Yesus. Saudara tahu kan Yohanes murid Yesus kalau di kejadian Paskah itu, Yohanes murid Yesus itu dia bersandar-sandar kan di perjamuan terakhir tuh. Bersandar-sandar di bahunya Tuhan Yesus. Berarti akrab sekali nih Yohanes sama Yesus tuh. Tapi coba saudara baca waktu Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Bagaimana dia bilang anak manusia itu datang dengan mata menyala kilatan. Dia hampir mati men. Pingsan. Padahal ini orang yang dia bersandar-sandar. Tapi dia datang dengan kemuliaannya gila. Yohanes sampai terkapar. Daniel dapat penglihatan tentang anak manusia. Daniel pingsan, hampir mati. Baca aja. Yang lalu kemudian saya berpikir, oh iya ya. Saya harus belajar persembahkan tubuh saya. Saya harus disiplin. Saudara, saya mau bilang sama saudara ya. Bahkan untuk melatih tubuhmu supaya terkoneksi dengan alam supranatural sana. Dengan alam yang kekal. Kalau diperlukan sikap-sikap tubuh tertentu untuk membuat Anda konsentrasi, do it. Lakukan.
Kita saja beberapa anak Tuhan banyak yang aktif ikut yoga. Sudah tahu itu kalau ikut yoga bagaimana? Menyiksa diri berupa-rupa gaya demi terjadinya keseimbangan dalam tubuh. Kita bisa kok lakukan itu. Kenapa tidak bisa untuk doa? Halo? Kenapa tidak bisa untuk jangan ini saya lagi bicara saudara sudah pernah berdoa. Paling cuma doa makan, doa minum. Enggak lah ya. Berdoa saudara. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Mulai dari apa? Berdoa saudara. Doa, disiplinkan diri saudara. Yang kedua apa saudara? Berpuasa. Puji Tuhan di Kristen itu tidak diatur ada bulan tertentu untuk berpuasa. Tapi di Kristen itu aturannya jelas begini. Manakala kau menghadapi sesuatu yang tidak bisa hanya dengan berdoa. Maka Yesus berkata begini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Berarti ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang penanganannya itu tidak pakai cuma doa. Tapi harus apa? Puasa. Amin. Puasa. Jangan tunggu bulan-bulan tertentu baru saudara puasa. Sadarilah apa yang sedang saudara alami dalam hidup ini. Ketika saudara sadari apa yang sedang saudara alami dalam hidup ini. Dan saudara membutuhkan kehadiran Tuhan yang lebih real dalam hidup Anda. Maka Yesus berkata, kamu butuh itu? Ada jenis yang harus kamu hadapi. Tidak saja dengan doa, tapi dengan puasa. Itulah persembahan tubuh. Makanya setelah Yesus bangkit saudara-saudara, hiduplah dalam realita kebangkitannya. Apa itu realita kebangkitannya? Tubuh kita menjadi persembahan. Amin. Saya punya bahasan lain soal ini. Tapi saya sentil aja, saya tidak usah terangkan. Tubuh kita juga sebagai persembahan, dia juga sebagai senjata. Dia dipakai sebagai senjata kebenaran. Mari kita lanjut Roma pasal 6. Kemudian kita akan berakhir. Jadi kita harus hidup bagi Allah. Nah ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai. Ya, ini tadi saya singgung. Sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Dan sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi hal yang kedua. Ketika Yesus bangkit, apa yang dia rubah? Bukan hal kedua. Tadi yang pertama adalah maut dikalahkan. Kemudian yang kedua adalah kita harus hidup bagi dia. Dan di dalam hidup bagi dia ini kita harus mempersembahkan tubuh kita. Sebab ketika kita mempersembahkan tubuh kita, inilah hal yang selanjutnya, hal yang ketiga adalah ini. Ketika Yesus bangkit, apa yang dia ubah? Dia ubah ini. Dosa tidak berkuasa lagi atas dirimu. Apakah dosa menghilang? Tidak. Dosa tidak menghilang. Tetapi dia tidak menguasai hidupmu lagi. Dulu hidupmu, keputusan-keputusanmu, reaksi-reaksimu ditentukan dari alam berpikir yang berdosa. Tetapi kalau kebangkitan Yesus Kristus berlaku atas dirimu, maka keputusan-keputusan hidupmu, reaksi-reaksi hidupmu tidak diputuskan dari alam berpikir yang berdosa. Tapi diputuskan dari alam berpikir yang dibaharui oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana cara saudara mengambil keputusan dalam hidup saudara? Bagaimana cara saudara bereaksi dalam kehidupan saudara? Sudahkah reaksi-reaksi saudara berangkat dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Atau dari pemikiran-pemikiran yang berdosa?
Sekali lagi saya bicara begini, bukan karena saya sudah jago sekali, tidak. Kalau Anda tanya sama saya, masih buat dosa? Ya. Tapi bedanya begini, dosa itu tidak menguasai saya. Ya. Dosa itu tidak menjadi frame berpikir saya. Bahwa saya masih ada berbuat kesalahan, iya. Bahwa saya masih gagal, iya. Tapi itu tidak menguasai saya. Beda kalau kita dikuasai. Kalau kita dikuasai, kita punya cara berpikir berdosa. Iya kan? Tapi kalau kita tidak dikuasai, oh enggak. Alkitab bilang gini, setelah Yesus bangkit, kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Halo? Bagaimana saudara? Harusnya kita punya hidup adalah tidak dikuasai oleh dosa. Dosa memang tetap ada. Tapi kita sudah tidak dikuasai olehnya. Dan yang terakhir adalah apa yang saya singgung tadi. Bahwa tubuh kita itu menjadi apa? Senjata. Bukan lagi menjadi senjata kelaliman. Tapi ini tergantung kepada siapa tubuhmu kamu serahkan. Coba lihat itu. Tetapi serah dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota. Berarti kan diserahkan. Tubuh ini sebenarnya tergantung kau serahkan kemana. Kalau kau serahkan anggota tubuhmu ini dipakai untuk keinginan daging, maka dia akan menjadi senjata kelaliman. Ya kan? Dia akan jadi senjata kelaliman. Telingamu, saya ini baru mengikuti sebuah kalau mau bilang kuliah umum tentang otak. Jadi dia bilang begini, sekarang ini ada satu dia mengutip ada satu profesor di Amerika, saya lupa dia punya nama depan, saya cuma tahu nama belakangnya Howard kalau tidak salah. Nah, Profesor Howard ini bilang begini, kita sekarang sedang hidup di dunia yang lucu karena biasanya itu dari generasi satu ke generasi selanjutnya itu progres IQ akan selalu naik. Tapi sekarang tidak. Begitu masuk di Gen Z, maafkan saya anak-anak Gen Z ya, maafkan. Tapi ini penelitian. Begitu masuk di Gen Z itu mengalami penurunan IQ. Penyebabnya sederhana. Penyebabnya adalah kemudian ada fasilitas-fasilitas lain yang mengikuti ini. Misalnya ChatGPT. Yang kemudian orang-orang sudah tidak dirangsang untuk berpikir, mencipta, menginovasi, tapi kemudian digiring pada budaya copy paste. Tidak punya kemampuan berpikir lagi. Bahkan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan juga dia punya khotbah, dia tulis di ChatGPT. Misalnya, saya mau khotbah tentang kebangkitan Kristus. Tolong bikinkan khotbahnya. Oh, ChatGPT bisa bikinkan. Bahkan dia bikin kata-katanya, saudara-saudara. Saya pernah tes itu saudara. Saya tes. Minta dibikinkan khotbah ini. Dia bikin. Makanya kemudian banyak nih pengkhotbah karbit. Yang berasal dari ChatGPT. Memang itu menolong saudara, saya akui itu menolong. ChatGPT itu stimulasi kita punya berpikir, harusnya begitu perannya. Tapi bukan menjadi wadah copy paste. Nah sekarang yang kita lakukan adalah copy paste. Kemudian ada satu profesor otak namanya Profesor Ebni, dia bilang begini, bahwa bergaul dengan media sosial dan segala jenis, pokoknya screen, itu telah terbukti menurunkan daya kognitif otak. Sehingga orang-orang yang selalu terpapar dengan ini, mereka itu akan cenderung tidak punya fokus, multitasking.
Coba lihat kita. Tes bikin ibadah Zoom. Nggak ada itu orang duduk di ibadah Zoom itu tuh dengan diam-diam. Ini memperhatikan, nggak ada. Saya saja pernah ikut kuliah Zoom. Tiba-tiba tak buka kameranya ada satu mahasiswa, lagi jemur baju. Mana itu? Kelompok-kelompok doa via Zoom. Apalagi kalau tidak ada aturan. Kamera harus nyala. Saya pernah ikut acara doa yang digagas oleh orang Yahudi Amerika namanya Amir Sarfati. Yang masuk di link itu tidak boleh tutup kamera. Begitu kau tutup kameramu, dia kick out kok. Langsung dia tendang, tidak boleh ikut. Karena yang ikut situ harus buka kamera. Nah kita kan ini generasi multitasking. Lihat mikir kita, bawa mobil. Apalagi kalau mobil tak metik. Sudah itu. Yang paling ajaib kan itu driver-driver online kasihan. Karena penggiringan toh. Mereka sambil naik motor. Bayangkan mau naik motor baru balas. Gasnya di sini. Handphonenya di sini. Mana itu? Dia berhenti juga, kehilangan waktu. Tapi dibilang daya kognitif menurun. Bayangkan. Coba saudara pikirkan itu. Makanya saya lagi mendisiplin diri saya sendiri. Saya mulai dari diri saya sendiri. Di HP saya ini, medsos sudah tidak ada. Saya cuma install kalau saya mau posting sesuatu. Tapi itu pun sudah jadi jarang. Ternyata karena saya uninstall saya punya medsos, saya jadi jadi tidak terlalu pikir untuk memposting sesuatu. Yang ada saya memang jadi lebih fokus. Dan itu memang betul. Tapi ini kan rangkaian bagaimana kita latih tubuh kita supaya tubuh kita itu jadi senjata kebenaran. Amin. Saudara tidak mau kan tubuh saudara dipakai menjadi senjata-senjata kelaliman? Tubuh kita harus menjadi senjata kebenaran. Itulah yang diubah Yesus oleh kuasa kebangkitannya. Bahwa tubuh ini sudah tidak dibilang lagi, dia hanya keinginan daging. Sudah tidak begitu. Tapi tubuh ini sudah bicara gini, dia adalah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dia adalah senjata kebenaran oleh kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami